Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang Pak Pendeta Muda Juniaman Saluki STH yang saat ini sedang melayani di TPW Harapan Indah. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda karena Pak Pendeta Irwanto sedang pelayanan di Medan dan hari ini akan dilayani oleh Pak Pendeta Muda. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Mazmur 63 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Mari kita mengangkat pujian sebab kau besar. Dan
buat penyertaan dan perlindungan-Mu buat hari ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu semua atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Bapa. Dari pertama, pertengahan sampai akhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Pemain musik kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang akan melayani pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati Bapa, singers maupun WL Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini Bapa. Dari pertama pertengahan sampai akhirnya Tuhan, mari Engkau ambil alih tempat ini Tuhan, ruangan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Haleluya. Saya undang yang di belakang bisa mengisi kursi-kursi di depan yang masih kosong, biar nanti yang dari belakang datang bisa mengisi di belakang. Kita akan mengangkat satu pujian, Dia lahir untuk kami. Kita akan mengangkat pujian tema Masyurkan Raja-Mu. Allah Maha
pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-47. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Panggilan pemberi. Mazmur 54 ayat 6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada petugas, dipersilakan. Kantong persembahan yang warna hijau nanti untuk persembahan yang persepuluhan, dan kantong persembahan yang warna merah marun yaitu untuk Natal. Kita akan mengangkat pujian Allah Sanggup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dalam menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun tangan-tangan yang belum bisa memberi pada hari ini. Kiranya Tuhan melawat setiap umat-Mu, memberkati mereka di dalam segala pekerjaan usaha, sehingga mereka terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati persembahanku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta muda Juminaman Saluku STH. Mari kita siapkan hati kita akan mengangkat pujian menyenangkanmu. Kami
Kami rindu memuliakan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memakai setiap hidup kami untuk kami dapat mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memberikan persembahan bagi-Mu. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengarkan nasihat yang indah melalui firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami, sehingga kami boleh menjadi pendengar, pelaku, dan pembaca yang setia akan firman yang kami dengarkan pada pagi hari. Urapi hamba yang penuh dengan kelemahan, urapi hamba yang penuh dengan kekurangan, urapi hamba-Mu yang kecil ini. Biarlah Engkau memakai secara dahsyat, secara luar biasa segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang ada di setiap sudut-sudut ruangan ini, yang mengganggu konsentrasi kami. Kami tolak dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada pemain-pemain musik yang luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudari. Salam Bapak Ibu.
ini? Puji nama Tuhan, ini kesempatan yang kedua kali saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan saya kira Bapak Ibu untuk kali kedua ini tidak bosan melihat saya dan tidak bosan untuk mendengarkan khotbah yang saya sampaikan. Karena biar bagaimanapun ini adalah firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan setiap kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Gembala Sidang serta seluruh jemaat, panitia perancang yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya menyampaikan tema dengan judul Jiwaku Memuliakan Tuhanku. Jiwaku memuliakan Tuhanku. Kita dapat melihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai ayatnya yang ke-56. Mari kita membacakan firman Tuhan ini. Bagi yang sudah membawa Alkitab, silakan membuka. Yang sudah membawa Alkitab, silakan juga dibuka. Saya akan bacakan bagi kita dan Bapak Ibu mohon untuk mengikuti pembacaan ini. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya, yang menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah, yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa, yang menolong Israel hambanya, karena Ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak heran lagi kalau hari-hari ini banyak orang-orang percaya yang berlomba-lomba untuk memuliakan Tuhan. Ada yang melalui pujian seperti Maria ini, yang memuji Tuhan dengan luar biasa. Ada juga melalui persembahan dengan apa yang dia miliki. Ada juga melalui segala talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Mereka memuliakan Tuhan, mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam gereja mereka melayani dengan luar biasa. Di dalam gereja mereka menyembah Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bagi kita, semuanya itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Cuman yang saya khawatirkan adalah kalau di dalam gereja haleluya, haleluya, tapi kalau di luar gereja bukan haleluya, haleluya lagi yang ada, tapi haleluya. Itu yang saya khawatirkan bagi kita, para pelayan Tuhan, bagi orang-orang percaya. Di luar gereja sudah tidak ada lagi sikap yang melayani Tuhan. Di luar gereja sudah tidak ada lagi sikap yang memuliakan Tuhan yang ditujukan kepada orang-orang yang di luar sana. Bisa-bisa mereka juga di luar sana menjadi multi talents segala jenis dosa. Bapak Ibu Saudara, bisa jadi. Tetapi hari ini melalui Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56, kita diingatkan bahwa di dalam memuliakan Tuhan tidak hanya di dalam gereja saja, tapi di sini kita diingatkan untuk senantiasa memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak hanya di dalam gereja kita menyembah Tuhan, tidak hanya di dalam gereja kita memuliakan Tuhan, tetapi ketika kita juga di luar gereja, kita harus memuliakan Tuhan.
saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya mau katakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Maria itu merupakan sebuah respon atas rencana dan tindakan Allah dalam hidupnya. Banyak orang yang hari-hari ini tidak mensyukuri apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupannya. Banyak orang yang hari-hari ini tidak mensyukuri apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu coba lihat Maria, dia luar biasa. Dia mensyukuri segala rencana dan tindakan yang Allah lakukan di dalam kehidupannya dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bahagia. Seharusnya demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita mensyukuri segala rencana dan tindakan yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita, bukan dengan hati yang bersungut-sungut, bukan dengan hati yang menyalahkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, kita mensyukuri segala rencana dan tindakan Allah dalam kehidupan kita dengan hati yang bahagia, dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersukacita. Karena hanya dengan cara itulah kita dapat berkenan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu datang dengan sukacita atau datang dengan penuh masalah? Tapi hari ini firman Tuhan katakan, jikalau kita memuji dan memuliakan Tuhan, bukan dengan hati yang penuh dengan masalah, bukan dengan hati yang bersungut-sungut, tetapi hati yang bahagia di dalam Tuhan. Karena itu, di dalam konteks ini ada 3 alasan mengapa jiwaku memuliakan Tuhanku. Dalam konteks ini Maria. Yang pertama adalah karena panggilan Tuhan yang mulia atas dirinya. Ini yang pertama. Alasan yang pertama karena panggilan Tuhan yang mulia atas dirinya. Kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-48. Di sana dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bapak Ibu Saudara, ketika malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat, Maria menanggapi hal itu dengan ketakutan yang disertai dengan pergumulan. Sebab bagaimana mungkin itu bisa terjadi sementara dia masih belum bersuami? Tetapi Bapak Ibu Saudara, luar biasa, semua itu Maria percayakan seluruhnya kepada Tuhan. Sehingga ia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jiwa itu adalah pusat keseluruhan kehidupan. Saya ulang, jiwa itu adalah pusat keseluruhan kehidupan. Artinya di sini kita dapat mengerti bahwa di dalam melakukan panggilan Tuhan, kita harus apa? Menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tanpa harus bersungut-sungut, tanpa harus menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Di sini juga kita dapat melihat bahwa Maria memiliki tingkat kerendahan hati yang tinggi, Bapak Ibu Saudara, di dalam melakukan tugas panggilan Tuhan. Maria memahami bahwa dia adalah seorang hamba yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudara, Allah berkenan kepadanya. Ia dipilih untuk mengandung dan melahirkan juru selamat kita. Artinya Maria menyadari bahwa ia dipilih bukan karena kehebatannya,
Ia dipilih bukan karena kecantikannya, ia dipanggil bukan karena kepintarannya, tapi ia menyadari Tuhan memanggil dan memilih dia karena atas rahmat dan kasih Allah kepada dirinya. Inilah kasih Allah kita. Inilah yang membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak memandang muka, Allah yang tidak memandang status siapa saya dan saudara. Tetapi jika Tuhan sudah berkehendak siapapun itu, maka tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini karena kita adalah pilihan Tuhan. Amin. Katakan saya dipilih oleh Tuhan, saya dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alasan yang kedua mengapa jiwaku memuliakan Tuhan, yaitu karena karya Allah bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-53. Di sana dikatakan, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Sekali lagi saya ulang, yang kedua adalah karena karya kuasa Allah bagi diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu pertanyaan. Coba bayangkan, karya yang besar apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu? Karya yang besar apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu? Apakah karena Bapak Ibu punya harta yang mewah, yang berkelimpahan? Bukan Bapak Ibu Saudara. Harta boleh dicari. Harta itu hanya sementara, tidak akan selamanya bersama dengan kita. Tetapi karya yang paling besar yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Dan itulah misi Allah di dalam kehidupan Maria. Ketika Allah datang ke dunia, Dia punya misi yang sangat mulia, yaitu menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara, dan karya itulah dirasakan dan dinyatakan kepada Maria, sehingga Maria dengan sukacita, Maria dengan gembira, dengan bahagia menyambut kabar sukacita itu, karena ia mengerti bahwa itu adalah karya Allah yang besar, mukjizat yang besar yang Allah kerjakan di dalam kehidupan. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karya itu sudah kita terima karena kita adalah orang-orang yang beriman dan yang percaya kepada Tuhan. Allah mengerjakan karya itu di dalam kehidupan Maria bukan karena tanpa alasan, tetapi Ia melihat bahwa Maria ini adalah Maria yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Maria yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga karya itu dinyatakan kepada Maria. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti pujian, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Maria di dalam menerima karya Allah di dalam kehidupannya, ia memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan.
karena ia dipakai Allah untuk melaksanakan misi yang mulia daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nanti kalau Tuhan datang kedua kali, itu bukan misi untuk menyelamatkan lagi, tapi itu adalah kedatangan yang kedua untuk menghakimi. Jadi hari ini mari kita dengan sungguh-sungguh meyakini bahwa karya Allah itu sudah kita terima. Mari kita dekatkan hati dengan Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan, agar hidup kita semakin memuliakan Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mengapa jiwa Maria memuliakan Tuhannya? Yaitu karena Allah setia pada perjanjiannya. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat di ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-56. Di sana dikatakan, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Yang ketiga adalah karya karena Allah setia pada perjanjiannya. Kita patut memuji Allah karena janji yang dulu hanya diperuntukkan kepada siapa? Kepada Israel, Bapak Ibu Saudara. Kini ditunjukkan juga bagi kita. Ini luar biasa. Tidak hanya kepada bangsa Israel diberikan janji itu, tetapi sekarang kepada setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka janji itu juga ditunjukkan kepada kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa mendapat bagian di dalam Kristus. Kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia, karena Allah terlebih dahulu setia kepada kita. Sekalipun kita tidak setia, firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius, tetapi Allah itu tetap setia, karena Allah tidak bisa menyangkal diri. Bapak Ibu Saudara, inilah Tuhan kita, inilah Allah yang kita sembah. Jadi oleh karena itu, jangan pernah mempermainkan Tuhan di dalam segala sesuatu, tetapi bangunlah kesetiaan kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengerjakan hal yang luar biasa bagi umatnya, bagi kita. Maka setialah di dalam apapun yang Tuhan percayakan bagimu, baik itu dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan dimanapun kau berada. Jadilah setia sebagaimana Yesus telah setia bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan sangat singkat sekali, tetapi biarlah Roh Kudusnya terus menjelaskan dalam hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan kasih Tuhan, tanpa harus melihat kiri kanan depan belakang kita, tetapi mari kita merenungkan firman yang sudah kita dengarkan, bahwa jiwa kita harus memuliakan Tuhan, jiwa kita harus meninggikan dan mengagungkan Tuhan, karena Allah telah mengerjakan sebuah misi yang besar bagi kita, yang mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi kita gampang mengucap syukur ketika berkat Tuhan itu mengalir. Mungkin bagi kita gampang untuk terima kasih Tuhan. Tapi coba bayangkan, ketika Bapak Ibu Saudara ada di tengah-tengah masalah, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami tantangan dan cobaan di sekitar, apakah Bapak Ibu Saudara mampu untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu tetap memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita? Coba renungkan. Kalau selama ini seringkali kita bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, mungkin karena rencana kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah atas rencana dan tindakan yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita.
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Maria Ibu Yesus. Besar kecil rencana dan tindakan yang Allah kerjakan dalam kehidupannya, yang mengucap syukur dengan hati yang bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, renungkanlah firman Tuhan ini supaya dia dapat menjadi pelita bagi hidup kita, terang bagi jalan kita. Sehingga akan menyanyikan pujian ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk terus berdoa kepada Tuhan. Ada 3 hal yang alasan mengapa Maria memuji Tuhan dengan luar biasa. Karena panggilan Tuhan yang mulia atas dirinya. Dan yang kedua adalah karena karya Allah yang Allah kerjakan di dalam kehidupan. Dan yang ketiga karena Allah setia dalam perjanjian. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kecewa kalau doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan sampai saat ini. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan setia pada perjanjian. Dekatkanlah dirimu
surga, Allah yang penuh kasih, terima kasih atas nasihat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi satu kekuatan bagi kami. Firman-Mu akan menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami selalu dikuatkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk kami dapat menjadi pelaku yang setia akan firman-Mu. Ya Yesus Tuhan kami, Engkau sudah mendengarkan apa yang menjadi seruan dari umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menyedengkan telinga-Mu, Engkau mendengarkan seruan hati mereka. Biarlah di waktu yang tepat Tuhan juga menyatakan mukjizat dan karya yang besar di dalam kehidupan mereka, seperti yang dialami oleh Maria ya Yesus. Dan biarlah hati kami selalu diteguhkan, hati kami selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini. Hamba tidak mengerti apa yang menjadi persoalan pergumulan mereka saat ini Bapa, tapi hamba membawa mereka di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa akan selalu hadir, Tuhan yang senantiasa akan selalu memberikan penghiburan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaan mereka, Engkau yang memberkati usaha mereka, Engkau yang memberkati pelayanan dan keluarga mereka. Biarlah jemaat-jemaat ini menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan mereka, melalui keluarga mereka, dan bahkan melalui kehidupan mereka sehari-hari. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang tidak bisa bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun kesibukan, biarlah Tuhan yang senantiasa selalu hadir menyertai mereka. Engkau mengulurkan tangan-Mu atas mereka. Biarlah berkat-berkat-Mu juga mengalir melimpah bagi mereka semua. Inilah doa kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, permohonan kami kepada-Mu. Janganlah kehendak kami yang jadi, melainkanlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudaraku, dan kasih di dalam Yesus Kristus akan melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, serta penghiburan dan kekuatan yang sejati menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Immanuel.